Hai guys, jumpa lagi di Rasa Prima. Melihat apa yang dirasakan, merasakan apa yang dilihat. Dengan 8 bulan, berarti dalam 1 tahun itu ada 1 kali panen, 4 bulan itu dia panen raya. Sisanya panen tapi sedikit. Nah disitulah mungkin nanti harga kopi itu akan melambung pada saat dia memasuki masa-masa awal dari panen ataupun akhir. Nah di sini ini kopi Arabica. Saya foto di daerah Sepirok sekitar 1200 mdpl atau ASL. Dan ini fasenya menjelang akhir panen. Makanya kopinya masih ada yang hijau sedikit, kemudian yang merah yang udah banyak. Nah ini akan sisa-sisanya ke depannya. Dan ini adalah kopi memang yang sudah layak panen, hand picking pada saat kondisinya merah seperti ini. Nah itu yang membuat dia tanaman ini komoditasnya yang cukup menjanjikan. Misalnya akan PT di sini ada yang mau pensiun nih 5 tahun lagi, ya start dari sekarang. Nah sebelum pensiun dia sudah bisa menghasilkan. Nah itulah cepatnya. Kalau taruhlah kelapa sawit gitu ya, kita punya lahan luas sudah kita tanam kelapa sawit, sekitar 5 tahun sampai dengan 6 tahun dia baru bisa menghasilkan. Kalau ini cukup cepat. Bahkan ada beberapa tanaman kopi tahun kedua itu dia sudah bisa memproduksi secara konstan ininya, buahnya. Kemudian tanaman kopi ini kita bisa jadikan industri rumahan. Misalnya kita mau coba bagaimana sih sebenarnya berbisnis kopi. Ini gampang sekali untuk dipelajari menjadi produk UMKM. Nggak perlu kita workshop yang gede, mesin yang cukup canggih, ataupun tempat yang cukup luas gitu. Enggak. Dia di rumahan aja bisa, sehingga dia untuk produk UMKM ini sangat memungkinkan. Dari India datangnya dari mana? Dari Yaman. Nah Yaman, POC itu mendapatkan bibit itu dari daerah sekitar Yaman, kemudian dikultivasi, dikebunkan di India, daerah Malabar, dan kemudian POC mendapatkan bibitnya sehingga dibawa ke Indonesia. Dimulailah di situ proses penanaman kopi. Awal-awalnya adalah di sekitar Batavia, tapi karena memang secara iklimnya, kemudian ketinggiannya tidak cocok, sehingga dia tidak berhasil pada penanaman pertama itu. Karena kita yang kurang mengolahnya dengan baik. Ada yang bilang, ini kopi nggak enak, ini kopi nggak enak. Lah kopi salahnya apa sama kita? Apakah dia pernah berhutang terus nggak pernah bayar? Gitu loh. Ini gimmick aja. Artinya kita yang mengolah kopinya mungkin kurang tepat, metodenya yang kurang pas. Seperti tadi Kang Hasan sampaikan, gilingannya halus, dipakai metodenya seperti apa? Atau roastingannya belum skalanya seperti apa? Apakah dia mau bikin light yang full spec tadi Kang Hasan ceritakan, medium kah, atau medium to dark atau dark sekalipun. Nah, barista harus tahu seperti tadi siapa Kang Neonaldi, kemudian Kang siapa pesan kopi namanya P60. Tadi Kang Hasan sudah sedikit ceritakan P60 itu cocoknya roastingnya bean-beannya di mana? Apakah light, apakah medium, apakah dark? Selama ini saya mengolah kopi untuk P60, paling cakep dan paling cantik itu di medium. Tapi kembali lagi kepada selera penikmat.
itu demam kopi Eropa ya, di Inggris itu perempuan ibu-ibu pada demo karena si suami-suaminya sering ke warung kopi dan pulang malam. Di Jerman aneh lagi, pada demo pada protes ke negara bahwa alkohol nggak laku, semua sudah berpindah ke kopi. Itu tahun 1700-an. Nah, pertanyaan saya adalah, Indonesia ini kan penghasil kopi terbaik ya, tadi bisa dibilang begitu ya Kang Hasan ya, Kang Haji ya. Kalau ngomongin soal bisnis kopi, mengapa tidak ada brand khas Indonesia? Ada Americano, ada Vietnam Drip. Nah, nanti Kang Haji bisa jelasin kenapa sih Vietnam Drip itu sebagai satu kemasan atau satu model kopi ya, di warung-warung kopi kan banyak tuh Vietnam Drip. Kenapa tidak ada misalkan Indonesian Drip atau Sunda Wine gitu ya, dan dia beredar di daftar-daftar harga kopi di Indonesia, di internasional gitu. Nah itu kenapa? Karena tadi sayang sekali ya, karena ternyata prosesnya kalau kata Kang Hasan tadi banyak, biasanya produk kita ditengkulak ya, sama sih kayak minyak goreng yang produksinya 22 juta ton tapi tahu perbedaannya, karena kalau green kasar taste-nya yang muncul, nggak bodinya. Tapi bisa dari aroma juga bisa berpengaruh. Ini saya coba akan cukup di sini, tapi akan katanya nggak jangan langsung ini dulu ya, jangan langsung yang langsung diicip atau kalau dihirup boleh, dan jangan ditetesin ke mata, Kang. Saya disarankan. cuci muka juga jangan. Sekarang paling nah, yang akan saya lakukan ini adalah tubruk, atau kalau bahasa kerennya itu adalah ekstraksi. Dibiarin aja kopi lagi blooming ini, Kang. Jadi kita hargai kopi juga, ingin bernafas, maka kasihlah oksigen pada dia untuk bernafas. Ini berapa derajat Celcius itu, Kang? Ini air yang saya pakai ini antara 85 sampai 90. Ya, kalau sepintas aja udah bisa ngebedain ya teh ya. Nanti Kang Tete punya favorit masing-masing deh setelah diicip dan dicium aromanya. Kayak bau kopi. Ini kalau saya lagi gini, Kang Bara, saya soalnya kayak lagi nyeduh kopi loh, Kang. Oh iya, padahal enggak. Kurang dikeringin aja, Kang. Iya, betul. Nah ini yang light nih, medium ininya, roastingnya. Ya Kang Haji ya? Ya, Crack pertama ya Kang Haji kalau begini ya? medium. Crack pertama ya? Kali ya. Bisa Kang aja boleh. Kang Bara lagi ini, Kang, biar nggak bercampur, Kang. Barangnya yang dari light dulu. Antri ya bener ya, coba ya. Yang mencontoh yang gimana gitu. Nah ini yang roasting pakai ini nih Kang Haji. Pakai apa? Pakai gerabah. Oh iya. Jadi dia nggak rata memang itunya. Bang Layang Tewas, kenapa suka itu? Nggak terlalu asam. Nggak terlalu asam juga. Oke. Tehnya ini
Yang mana favoritnya? Tadi sampai 2 kali apa 3 kali itu. Yang nggak asem gitu, Mandeling. Mandeli. Oke. Mas Ale. Mana favoritnya Mas Ale? Yang Puntang Wine. Puntang Wine. Mas Ilham. Bang Ilham. Ilman. Kalau saya sih Puntang Wine sama Mandarin. Bang Ilham sama Mandeli. Kenapa tuh? Kok bisa berdua gitu? Karena hidup saya sudah terlalu manis, jadi sedikit agak pahit ya. Untuk dinikmati. Oke. Barista, setidaknya kita tahu dan bisa menggunakannya secara metode, dan semoga hasil yang akan kita nanti coba pun disukai oleh konsumen. Gitu loh. Kita so far selama 5 bulan di sini ada yang dapat, ada yang ini, ada yang pula kena koreksi atau evaluasi. Padahal kembali ke tadi ya, rasa tadi ya, selera tadi ya. Karena informasi tidak nyambung tadi. Ketika maksudnya Mbak ini pengen yang Mandeling, tinggal mau terlalu asam, Mas Matthew atau saya membuat pakai black wine. Kamu plain loko asam. Awalnya saya coba-coba, loko asam. Jadi nggak nyambung sih komunikasi antara pelaku lahan kopi dengan konsumen tadi. Maka ini untuk sudah lihat aja. Saya dengan teman-teman di sini selalu yang nomor 1 adalah engagement dulu dengan customer. Komunikasi dulu dengan manusia, bukan dengan alat kopinya ataupun dengan biji kopinya. Kenapa? Karena berbagi rasa itu bisa terjadi lewat komunikasi tadi. Let's say tadi ada yang pesan pertama, Mas udah pulang ya kan gitu ya. Atau Mbak Dina dia pengen coba misalkan origin. Akan kita tanya, Mbak mau yang strong atau yang asam atau yang apa? Kita akan selalu tanya. Gak pernah kita tanya mau robusta mau arabica. Nah, ketika suhu yang sudah dikehendaki sudah dapat, sudah matikan kompon. Nah, kalau saran tadi kata Mas Iman pengennya di wine bagusnya yang mana? Saran saya pakainya suhunya 90 derajat. Nah, jangan lebih Mas. 90. Kalau lebih wine-nya, acidity-nya, fruity-nya hilang. Sama dengan catatannya kalau roasting-nya terlalu gelap juga, terlalu dark. Nah, gilingannya adalah medium. 4 atau 5 ininya 90. Itu cakep. Oke, ada lagi yang bertanya? Ya. Langsung diseduh. Tadi rasionya tadi 110 kah? 115. Kalau kita pakai 115, kadang di sini 116. Jadi kalau kita pakai 20 gram, ya tinggal kali 16. Ya, kok pemilih semuanya blender. Ini akan mau bikin apa nih? Sedikit Vietnam drip. Saya tidak mengikuti. Oke, kita bikin sedikit. Nomornya 4 Kang, medium kita pakai. Gilingan medium nomor 4. Ini Kang bikin di atas. Ya. Nah, oke. Ini ya. Sebentar Kang, sebelum maju, ini saya agak sedikit kurang ini karena biar kita ini aja sebetulnya. Kan kita proses manual, ini bukan manual, ini elektrik. Ini pun bukan manual, ini elektrik. Jadi kalau bilang manual ada yang kita pakai hand, kita pakai tangan. Ini pun sama, yang pakai ketungku karena kita keterbatasan di sini nggak boleh dan ini, sehingga kita biar lebih cepat prosesnya. Untuk metode prinsipnya adalah seperti itu, bahwa kopi itu sudah dibiji, digiling dulu, kemudian disedot pakai air yang sudah dalam tungku tadi. Silakan Kang, udah deh, bilang itu tadi. Tarik aja Kang. Oke, ditarik, dibuka. Nah.
Bentar, simpan dulu aja Kang. Nah sebelum kita tuangkan ke pour over ini, ke server sini, biasanya kalau kita jadi barista ini kita masukkan alatnya di sini bersamaan perlengkapannya, kon sama pour overnya dan sama filternya. Ini kan masih ini akan kita naturalkan lagi jadi nol lagi. Nah kedua setelah itu kita basahi paper filter ini. Kertas filter ini tujuannya apa? Untuk menghilangkan tadi aroma kertas. Ini kan dari kertasnya. Ada aroma kertas, merasa pun kalau kita nggak cuci dulu, nggak kita bilas, itu agak nempel di lidah. Maka sarannya adalah dibilas dulu aja Kang. Ini pakai air panas kan? Ya. Disiram dari atas ini aja. Lagi kan nggak apa-apa. Lagi nggak apa-apa. Ya, dah. Maaf, pemula. Kedua, tujuan ini adalah untuk menahan kaca ini, server tadi. Jadi kalau kita langsung misalnya pakai air panas dengan langsung volumenya banyak, biasanya ya teh ya kalau kita di gelas itu kalau langsung air panas dia retak langsung. Makanya caranya adalah untuk tadi satu membilas ini, kedua untuk menahan ini. Biar enggak suhu ya. Iya, penyesuaian suhu. Oke Kang, udah deh ini dibilas aja, dibuang. Coba dikuras aja ini, sambil dibersihkan juga nih. Iya. Kopi, bubuk kopi yang sudah digiling tadi, biji kopi sudah digiling. Semuanya aja Kang. Oke, naik ya. Tadi 15 kali 16 ya. Berarti tadi hasil dari gilingan sebelum masih tersisa di green bar tadi. Ini kembali. Oke, selanjutnya adalah kita ratakan dulu. Adalah mencurahkan atau menyeduh air ke dalam corong ini atau konji ini. Tolong disiapkan satu lagi kita server sama ini, servernya aja sama TUI tolong. Oke, akan kita perhatikan ini Kang Dede sedang bikin apa? Sedang bikin kopi fish. Kalau tadi kopinya 15 gram kan, kalau rasanya akan pakai berapa? Anggap pakainya 15 lagi. Berarti berapa? 15 kali 15. 225 airnya. Dikit lagi kan? Dikit lagi. Biar terus. Up. Ini adalah sisi buatan barista Dade. Tepuk tangan. Nah, teknik kelasnya adalah ini sebelum kita habis bentar lagi ya, minta cup lagi dong, yang kaca dan dilengkapi. Bukan yang kaca aja. Yang drip.